Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Hidayat dengan nomor 133 dari kelas TPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang properties of fluida atau sifat-sifat dari fluida. Nah, dari sifat-sifat fluida yaitu ada 5 yang saya ketahui. Yang pertama yaitu densitas, yang kedua viscositas, yang ketiga temperatur, yang keempat tekanan, dan yang kelima yaitu compressibility. Nah, yang pertama yaitu densitas. Densitas atau bisa disebut juga massa jenis adalah massa persatuan volume. Jadi semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, dan di bawahnya yaitu ada satuan dari densitas, yaitu rho sama dengan M dibagi V. Rho yaitu massa jenis, terus M yaitu massa, ya V itu yaitu volume. Terus yang kedua yaitu viskositas. Viskositas yaitu ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Contohnya seperti air memiliki viskositas rendah, sedangkan minyak sayur memiliki viskositas tinggi, yaitu disebut juga dengan kekentalan. Terus yang ketiga yaitu temperatur. Temperatur yaitu ilmu yang menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu. Jadi semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda itu dan semakin banyak energi kalor dalam benda itu. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Contohnya seperti air panas memiliki energi kalor lebih banyak dari es yang dingin. Terus yaitu yang keempat, tekanan. Tekanan yaitu pengukuran dalam fisika untuk menyatakan gaya yang bekerja persatuan luas permukaan. Tekanan satuan P ya, yang dialami suatu permukaan dengan luas permukaan bila gaya sebesar yang diterapkan. Jadi tekanan itu satuannya P, terus luas permukaan yaitu F, A, terus gaya besar yaitu F. Nah, hubungan antara tekanan dengan luas permukaan bidang adalah berbanding terbalik. Sementara hubungan antara tekanan dengan gaya adalah berbanding lurus. Artinya, pada gaya diterapkan yang sama. Bila luas permukaan bidang semakin besar, maka tekanan zat padat akan menjadi kecil. Demikian pula sebaliknya, bila luas permukaan bidang semakin kecil, maka tekanan zat padat akan menjadi besar. Sedangkan semakin besar gaya yang menyebabkan tekanan akan menyebabkan besar tekanan juga meningkat. Terus yang kelima, compressibility. Dalam hal ini, fluida bisa dibagi menjadi compressible fluid dan incompressible fluid. Secara umum, cairan bersifat incompressible, sedangkan gas bersifat compressible. Istilah compressible fluid dan incompressible fluid hendaknya dibedakan dengan istilah compressible flow dan incompressible flow. Compressible flow adalah aliran di mana densitas fluidanya tidak berubah di dalam medan aliran atau flow field. Misalnya aliran air. Sedangkan incompressible flow adalah aliran di mana densitas fluidanya berubah di dalam medan aliran, misalnya aliran udara. Sekian dari saya, mungkin segitu dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan tidak berkenan di hati, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.